Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada hari ini kita kembali podcast di Asanabil TV Banjarmasin, dan kesempatan podcast kali ini kita kedatangan dua tamu istimewa. Beliau berdua berasal dari pengawas Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Yang pertama ada Ibu Husna. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah. Dan tamu yang kedua ada Bapak Salafuddin. Bapak Salafuddin, bagaimana, sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Meskipun hujan-hujan kita tetap sehat gitu ya. Cuaca yang kondisinya kadang panas, kadang tiba-tiba panas, sorenya hujan. Tapi untuk pemirsa dimanapun berada juga, semoga tetap dalam keadaan sehat. Amin. Baik. Pada kesempatan kali ini, tema yang nanti kita angkat adalah tentang bagaimana perkembangan madrasah di Banjarmasin. Wabil khusus, bagaimana perkembangan sekolah tahfiz Al-Quran Asanabil Kota Banjarmasin, Bapak dan Ibu. Ya. Mungkin yang pertama kita bertanya dulu dengan Ibu Husna. Ya, Bu ya? Boleh. Mungkin untuk saat ini Ibu melihat perkembangan madrasah di Banjarmasin ini seperti apa, Bu? Ya, untuk saat ini perkembangan madrasah di Banjarmasin, alhamdulillah semua bersemangat untuk maju, bersemangat untuk mewujudkan cita-citanya, dan alhamdulillah berkesempatan kembali hadir di Miss Asanabil ya, dan ternyata ada kejutan baru. Jadi ketika saya datang ke sini lagi selalu ada kejutan-kejutan. Dan sehingga membuat saya ingin selalu ke sini. Itu tentu juga kita harapkan kehadiran Bapak dan Ibu selalu berkunjung ke Asanabil. Nah, jadi setelah berkunjung kita melihat progres yang dilakukan oleh Asanabil, dan ini memang sesuai harapan ya Pak ya, sesuai target apa yang menjadi program dari Asanabil yang asalnya bertumbuh kemudian menjelang berkemajuan, dan mudah-mudahan selalu diridhoi Allah. Amin. Oke, terima kasih Bu Husna. Dan lanjut dari Pak Salafuddin. Tentang antusiasme masyarakat, Pak, menyekolahkan anak-anaknya itu kan kita katakanlah ada yang umum, ada yang agama anak. Pandangan antusias masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak itu seperti apa, Pak? Burung ababil terbang tinggi. Alhamdulillah Asanabil selalu bercita-cita tinggi. Masya Allah. Amin. Nah, dengan cita-cita tinggi yang ada pada Asanabil, ternyata ini dilihat, disaksikan oleh masyarakat sekitar. Nah, dengan mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka ada keinginan untuk menempatkan anak-anak mereka, untuk menyekolahkan anak-anak mereka di MI Asanabil, baik MI maupun Sanawiyah ya, RA juga. Ternyata program-program yang diperlihatkan, yang direalisasikan oleh Asanabil itu menjadi daya tarik. Terutama yang selama ini berjalan itu kan ya program tahfiz. Tapi ternyata mereka melihat tidak hanya tahfiz, tidak hanya urusan akhirat. Oh, ternyata urusan dunia, urusan kemampuan digital, urusan kegiatan-kegiatan lain, urusan pengembangan bahasa. Nah, ternyata itu bisa menjadi nilai jual yang saya lihat, saya nilai itu menjadi daya tarik sehingga mereka akan berupaya untuk memasukkan anaknya ke Asanabil. Iya. Jadi program kita itu sebenarnya bukan hanya tahfiz saja, tapi anak-anak ini kan memiliki multi intelijen yang banyak gitu ya Bu ya, Pak ya. Anak-anak tidak hanya cerdas satu ini saja, tapi banyak potensi anak yang harus bisa kita kembangkan, dan akhirnya kita di Asanabil pun juga memutuskan bukan hanya tahfiz yang menjadi program unggulan, tapi juga ada beberapa program-program unggulan lainnya seperti program unggulan bahasa gitu ya Bu ya, Pak ya. Dan dari Ibu Husna mungkin melihat tentang pengelolaan madrasah kiranya nih Bu. Kalau di menurut Ibu ya, ada yang membuat Ibu yang merasa speechless atau wah ini hebat, kira-kira karena yang namanya manusia itu mungkin tidak ada rasa puas gitu ya Bu, ingin terus bertumbuh. Kira-kira untuk pesan kepada kami di Sekolah Tahfiz Al-Asanabil ini seperti apa Ibu? Ya, sebenarnya tidak ada yang terlalu khusus pesan dari saya.
Tapi yang menarik adalah doa yang dipanjatkan, baik itu siang maupun malam, alhamdulillah dikabulkan oleh Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengembangan yang dilakukan oleh Asanabil ini merupakan cita-cita yang selalu terwujud. Jadi yang membuat saya spesifik tadi ya, artinya itu apa yang dimimpikan oleh Abi di sini selalu terwujud. Jadi kadang-kadang saya menjadi terharu dan menjadi terkesima selalu dengan apa yang dicita-citakan. Dan itu selalu saya bawa ke madrasah-madrasah binaan atau madrasah yang saya bertemu dengan madrasah lain. Itu saya sampaikan bahwa bermimpi. Kemudian setelah bermimpi berdoa dan insya Allah akan terwujud. Dan saya sudah menyaksikan di Asanabil ini semua terwujud. Amin. Itu Pak. Terima kasih Bu. Ya. Selanjutnya nih Pak Salap, kita kan pada saat ini Asanabil sudah mulai membuka penerimaan peserta didik baru. Nah kira-kira dari Pak Salap ada kiat-kiat tertentu nggak biar orang tua itu ayo nih masuk ke Asanabil, karena Asanabil punya beberapa program andalan. Iya. Asanabil tak lelah untuk bermimpi, karena memang Asanabil punya cita-cita tinggi. Jadi kalau kita lihat kiat-kiat yang sudah dilakukan itu sudah luar biasa. Jadi ketika Asanabil memperlihatkan kemampuan anak dalam penguasaan Al-Quran, kemudian dalam penguasaan ilmu-ilmu yang lain, yang bisa bersaing dengan madrasah-madrasah lain, itu ternyata menjadi daya tarik bagi masyarakat sekitar. Dan kita akui bahwa di lingkungan Banjarmasin Utara ini tidak sedikit sekolah. Ternyata orang tua itu punya pilihan. Jadi ketika mereka sudah menentukan pilihan ke Asanabil, karena memang Asanabil telah menawarkan, jadi Asanabil ini ternyata pandai mencari titik yang bisa disukai oleh masyarakat. Dan itu yang menjadi perhatian orang, perhatian masyarakat, perhatian orang tua murid. Jadi kalau pesan ya, yang pertama, jadi apa yang sudah diraih ini kita pertahankan. Kemudian tadi kan dijelaskan bahwa kita sudah berupaya untuk membuat inovasi baru. Kalau memang sekarang atau saat ini adalah anak-anak itu perlu penguasaan bahasa, ternyata dengan program madrasah berbasis bahasa, maksudnya berbahasa asing. Di sini kan ada bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga Mandarin ya. Insya Allah ini akan menyahuti apa yang menjadi keperluan masyarakat kita. Jadi orang tua murid itu melihat, oh ternyata nanti ke depan anakku ini perlu memiliki kemampuan berbahasa yang bagus, bahasa internasional yang bagus. Nah, jadi kalau begitu orang tua tidak akan segan-segan, tidak akan ragu-ragu, mereka akan menitipkan anaknya di sini. Dan tinggal kita yang ada di sekolah, di yayasan, di madrasah ini melakukan pengembangan dengan semaksimal mungkin. Yang hari ini tentunya sudah didukung oleh SDM yang bagus, SDM yang muda-muda nih, orang-orangnya yang memiliki semangat, yang memiliki kinerja yang sangat tinggi gitu. Baik, terima kasih Pak Salap. Selanjutnya mungkin kita juga mau mendengarkan dari Ibu Husna, kiranya apa ya istilah itu, testimoni Bu, biar nanti ayah bunda yang di luaran sana memilih Asanabil untuk menjadi sekolah anak-anaknya. Iya. Sebelum menyampaikan testimoni, saya mungkin menghimbau bahwa Asanabil ini ternyata sangat bersinergi dengan kurikulum berbasis cinta yang dicanangkan oleh Menteri Agama kita. Jadi belum ada kurikulum cinta, ternyata Asanabil sudah menerapkan. Nah, terbukti dengan berbagai kegiatan yang ada. Kemudian tanggapan kawan-kawan kita juga yang lain, Asanabil ternyata sangat berdaya saing, baik itu dari segi SDM-nya, kemudian dari segi anak-anak didik kita. Kemudian yang teratas ini adalah dari sarana dan prasarana, luar biasa. Desain arsitekturnya luar biasa ya. Jadi
Mudah-mudahan ke depan Asanabil terus berkembang dan sesuai dengan misi dan visi serta program-program yang dicanangkan ke depan yang berbasis bahasa tadi. Mudah-mudahan ke depan saya bisa kembali mendengarkan dialog yang menggunakan bahasa nanti. Siap. Ya. Nanti akan kita undang kembali Pak Salahuddin dan Ibu Husna Ya. dengan menggunakan bahasa asing. Alhamdulillah. Ya, mungkin itu dulu perbincangan hangat kita pada hari ini. Dan untuk orang tua di luar sana, pastikan memilih Asanabil menjadi sekolahnya dengan tagline kita, ayo sekolah ke Asanabil. Mungkin ini saja Ibu Husna, Terima Pak kasih. Salah. Kami Ya. terima kasih banyak Ya, sudah sama-sama. bersedia berkenan menghadiri podcast kami di Asanabil TV. Oke. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Idina Siratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.